morning, student. Are you ready for the class today? I hope you all ready for the class. Okay, let's open our session by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I will check attendance first ya. Jadi ibu akan mengecek absen. Sarah, ini semua hadir di sini ya. Today we will talk about asking and giving advice. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai meminta dan memberi saran kepada orang lain. Okay, before we start to the material, I want to show you a short movie about mental illness. Jadi hari ini ibu akan memperlihatkan sebuah film pendek kepada kalian semua tentang mental illness. Mental illness itu apa? Jadi mental illness itu merupakan suatu gangguan mental. Nah, nanti kalian itu mengidentifikasi masalah dari film pendek tersebut. Setelah itu, nanti ibu akan bertanya beberapa hal kepada kalian ya. Kalian akan menonton sebuah film pendek sebanyak satu kali aja ya. Habis itu baru mengidentifikasi masalah. Satu kali enough or one more? Enough ya. Oke, ibu akan play. Oke, setelah itu ibu akan memberikan 3 pertanyaan dan yang mau menjawab, please raise your hand and answer. Oke? Jadi pertanyaannya pertama itu, what is mental illness? Oke, silakan mau menjawab. Oke, Sarah. And the last question is, what to do to treat mental illness? Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Jawaban kalian cukup bagus. Nah, begini. Dari film pendek tadi itu secara tidak langsung itu pertanyaan yang nomor 3 itu meminta saran. Jadi how to do to treat mental illness? Bagaimana sih mengobati gangguan mental? Jadi kan ini kayak meminta saran gitu. Apa aja yang harus dilakukan gitu untuk mengobatinya. Nah, buat tadi yang sudah menjawab itu kan sedang memberi saran. Jadi bagaimana cara mengobati mental illness tersebut itu kan dijelaskan. Jadi untuk cara-caranya seperti apa gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan meminta ataupun memberi saran. Sebenarnya advice itu apa sih? Nah, bisa dilihat ya ini. Advice is an opinion or recommendation over as a guide to action or. Jadi saran itu merupakan suatu pendapat atau rekomendasi mengenai sesuatu. Nah, inilah beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk asking and giving advice. Jadi, untuk yang asking for advice, kalian bisa menggunakan kata atau kalimat what do you think I should do? Menurut kamu, apa yang harus saya lakukan? Lalu kalimat yang kedua, what do you suggest? Dan yang ketiga, what will you do if you were me? Nah, lalu untuk yang giving advice, kalian itu bisa menggunakan kalimat I think you should bla bla bla. Lalu maybe you should do bla bla bla. Dalam asking and giving advice itu kalian juga harus memperhatikan satu elemen penting, yaitu elemen nonverbal. Yang termasuk elemen nonverbal itu eye contact, body language, enthusiasm, time limit, content. Nah, jadi kalian itu dalam asking and giving advice itu nggak cuma asal meminta ataupun memberi saran. Jadi kalian itu harus bisa menggunakan tindak tutur yang tepat. Misalnya gini, ketika kalian itu meminta saran, kalian itu harus menatap lawan bicaranya. Jadi kalau meminta saran itu ya matanya itu menghadap ke lawan bicara, jangan menghadap ke sana atau menghadap ke sana, itu nggak sopan. Dan juga untuk nada bicara meminta saran itu nadanya nggak boleh yang tinggi banget dan juga nggak boleh yang rendah banget. Kalau nadanya tinggi banget itu bakalan terkesan seperti sedang emosi. Begitu pula dengan giving advice. Untuk giving advice kalian juga harus memperhatikan beberapa elemennya. Elemen nonverbal tadi, yang eye contact, body language dan lainnya. Jadi kalau memberi saran itu ya jangan menggunakan nada tinggi. Karena apa? Karena nanti disangkanya bakalan marah-marah. Apakah sudah paham? Atau kalian ada pertanyaan? If you any question, silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan memberi tugas kelompok. Jadi kalian itu berkelompok sebanyak 5 orang. Nah, nanti kalian mencari sebuah film pendek mengenai kesehatan mental. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalian kan berkelompok. Nah, di dalam kelompok itu harus nanti kalian berdiskusi. Jadi kalian itu bisa memberi pendapat, terus juga
juga bisa meminta saran, terus memberi saran dan lain sebagainya. Dan setelah itu nanti perwakilan dari kelompok itu maju ke depan dan presentasi. Yang kalian diskusikan itu mengenai permasalahan yang ada di dalam film itu. Jadi kayak penyebabnya, gejalanya, atau cara mengobatinya dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada yang presentasi di depan buat kelompok lain, itu kalian boleh bertanya, berpendapat, atau memberi tanggapan. Oke, semuanya paham ya? Atau ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Ibu akan memberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Baik, silakan dikerjakan. Oke, time is over ya. Jadi waktu sudah habis. Nah, sekarang Ibu minta mulai dari kelompok 1 sampai kelompok selanjutnya itu melakukan presentasi ke depan. Maju presentasikan dan nanti ada yang menanggapi. Oke, silakan kelompok 1. Ya, oke, thank you. Baik, terima kasih yang sudah presentasi dan juga tadi yang sudah menanggapi, sudah bertanya, sudah memberikan pendapat. Terima kasih. Aktivitasnya cukup aktif ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang asking and giving advice. Jadi hari ini kita udah belajar tentang meminta dan juga memberi saran. Kalian udah paham ya bagaimana cara meminta ataupun memberi saran itu seperti apa. Dan juga tadi sudah Ibu jelaskan kalimat-kalimat apa saja yang bisa digunakan dalam asking and giving advice. Jangan lupa satu elemen pentingnya yaitu elemen nonverbalnya ya, body language-nya, eye contact dan lain sebagainya. Karena waktu sudah habis ya, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini dan minggu depan itu kita akan membahas tentang text procedure. Let's close our session by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.